Salam dan salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Pada kali ini saya ingin membacakan ayat Alkitab di dalam Lukas 22 ayat 39 sampai 42 di Taman Getsemani. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelembar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu saja yang terjadi." Taman Getsemani adalah kilas balik dari Taman Eden pada waktu Adam berdosa. Manusia diciptakan menurut peta teladan Allah, yaitu mempunyai kehendak bebas untuk taat atau untuk memberontak. Apa yang dilakukan Adam pada waktu itu tidak taat dan memberontak, melanggar perintah Tuhan. Tapi di Taman Getsemani ini kita belajar daripada Yesus, yaitu melakukan kehendak Tuhan meskipun ada tawar-menawar. Tapi Yesus ikut melaksanakan kehendak Tuhan. Satu-satunya kematian yang dikehendaki Tuhan adalah kematian Yesus disalib. Yang lain, kematian manusia lain adalah kematian karena dosa. Di dalam ajaran Kristen, orang mati itu bukan karena dicabut malaikat atau Tuhan mencabut nyawa, tapi karena dosa, karena upah dosa adalah maut. Di Getsemani ini kita bisa belajar bagaimana cara kita berdoa. Yesus mengajarkan doa yang paling agung adalah di mana kehendak bebas manusia ditundukkan mutlak di bawah kehendak Tuhan, yaitu dengan berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu saja yang jadi." Kita sering mendengar khotbah, kebanyakan menekankan kepada Matius ayat 7, pasal 7 ayat 7. "Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Dalam pasal 7 ayat 7 Matius ini, kita sering mengklaim kepada Tuhan untuk menuruti apa yang kita mau di dalam doa kita. Kita sering berdoa supaya apa yang kita mau Tuhan semua menjawab. Tapi Tuhan bukan menjawab dengan model seperti itu. Tuhan menjawab kepada kita yaitu dengan bukan yang kita mau, tapi yang kita butuhkan. Itu sebabnya ketika kita berdoa kita sering kecewa karena ayat ini. Padahal tadi di Taman Getsemani, Yesus sendiri mengajarkan kita untuk kita tunduk di bawah kehendak Tuhan, supaya apapun di dalam doa dijawab atau tidak, itu kita tidak merasa kecewa, karena kita harus menempatkan kehendak Tuhan di atas kehendak kita. Di Taman Getsemani, ketika Yesus berdoa adalah menempatkan posisi kehendak manusia ditundukkan di bawah kehendak Tuhan. Makanya kalau kita berdoa kita tidak dikabulkan, ya puji Tuhan, dikabulkan yang puji Tuhan. Karena Tuhan bukan apa yang kita mau, tapi apa yang kita butuhkan Dia akan memberi kepada kita. Karena banyak penceramah atau pekhotbah lebih menekankan meminta kepada Tuhan, nanti Tuhan akan memberi. Itu sebabnya banyak kita merasa kecewa ketika Tuhan tidak mengabulkan doa kita. Tapi di dalam Yesus sendiri kita belajar bagaimana kehendak kita ditundukkan di bawah kehendak Tuhan, yaitu janganlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu saja yang jadi. Jadi kesimpulannya, doa tidak merubah kehendak Tuhan. Doa hanya akan merubah kehendak kita supaya kita boleh terima kehendak Tuhan. Ini dibuktikan dalam peristiwa penyaliban Yesus. Yesus pada waktu itu di Taman Getsemani sudah menawar-nawar untuk lepas dari penyaliban ini. Tapi apa? Kehendak Tuhan adalah Yesus mati disalib untuk menggantikan dosa manusia. Makanya dengan peristiwa ini kita belajar tempatkan Tuhan di posisi Dia sebagaimana Dia Tuhan, bukan sebagai pembantu kita yang selalu menuruti apa yang kita mau, bukan sebagai pelayan kita yang selalu menuruti segala yang kita mau, tapi posisikan di dalam seperti Tuhan sebagaimana Dia Tuhan. Makanya
Ketika kita berdoa, jangan kecewa lagi kalau tidak dikabulkan, karena Tuhan bukan mau mengabulkan keinginan kita, tapi mau mengabulkan kebutuhan kita. Ingat, Taman Getsemani adalah pembelajaran daripada kita semua, di mana kehendak kita ditundukkan di bawah kehendak Tuhan. Sekian, terima kasih, Tuhan memberkati.